dermawan. Takbir, Allahu Akbar. Jadi kenapa kok bisa dermawan? Karena udah biasa melarat, tahu sakitnya lapar, jadi nggak pengen saudara-saudaranya yang lain ikutan lapar. Maka kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang sudah pergi ke Masjid Jogokarian? Angkat tangan, Ustaz mulia. Sekarang saya mau nanya, siapa yang bikin masjid itu viral? Seluruh Indonesia tahu. Ada yang tahu? Siapa yang bikin? Yang kita tahu Ustaz Salim Villa, tapi sungguhnya guru beliau yang membuat masjid itu menjadi keren luar biasa, namanya Ustaz Jazir ASP. Ada yang tahu? Ustaz Jazir itu ikhwatal iman rahmati Allah, beliau bersahabat sama saya udah belasan tahun. Kalau nggak salah 2005 kami satu panggung, dan waktu saya lihat, Masya Allah, beliau itu menyampaikan bobotnya pernah sampai 130 kg. Jadi besarnya luar biasa, sampai jalan itu pincang-pincang karena dengkulnya sudah aus. Tapi ketemu lagi belakangan sama saya karena kita sering bikin pelatihan manajemen masjid. Beliau sekarang beratnya cuma 80-90 kilo. Jadi susut kira-kira 50-40 kilo. Saya nanya, Pak Jazir, apa rahasia dietnya? Kok bisa antum susut begitu? Beliau ngomong, Ustadz, saya ini sering ngajar ke pedalaman, dusun-dusun, ke pedalaman. Waktu saya lagi ngajar, maka mereka semuanya habis ngaji dikasih teh. Begitu saya minum tehnya, itu teh pahit. Saya bilang, kenapa nggak dikasih gula? Ini semua orang datang dari dusun-dusun kasih gula, nggak ada duitnya Ustadz buat beli gula. Maka ikhwatul iman rahmati Allah, langsung saya bilang, ini duit beli gula, kasih semuanya gula. Dan Masya Allah ikhwatul iman, Ustadz Jazir bilang di hadapan saya, Ustadz, gula saya, beliau diabetes 800 lebih. Maka beliau ngomong, ya Allah, supaya mereka semuanya bisa minum teh manis, ambil saja gula dari diriku. Maka rupanya caranya, terapinya adalah bagi segala yang berlebih dari tubuh kita buat orang-orang yang kekurangan. Dan Masya Allah iman, diabetes saya turun dengan drastis Ustaz, gulanya. Nggak cuma itu, saya nanya, saya nggak nanya gula, yang saya tanya daging. Kan beliau bilang tadi 130, sekarang sudah 80. Maka sama, beliau ngomong nggak cuma gula, setelah terapi bagi gula, maka saya juga terapi bagi daging. Jadi saya sedekah daging kemana-mana, beliau ngomong, ya Allah, daging saya berlebih di tubuh, 130 kg lebih, tolong ambil ya Allah, saya ikhlas. Saya terapi berbagi daging buat orang yang jarang makan daging di dusun. Dan Masya Allah rahmati Allah, antum bagi daging ya. Dan Amir juga sama, Amir ya. Saya juga bagi daging. Mas Ibnu, yang rasanya lebih dari 80 kg angkat tangan, ayo ngaku. Oh, bagi daging, berbagi kepedulian ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihat itu data bahwa orang Indonesia jarang makan daging, 2,9 kg setahun, kata Menteri Perdagangan. Tapi Masya Allah, kalau bicara tentang kedermawanan, rupanya orang Indonesia nomor 1 urusan bantu orang lain. Dan lebih dahsyatnya lagi, Charities Aid Foundation menyampaikan bahwa dahsyatnya orang Indonesia, kalau nyumbang, nggak cuma nyumbang Lombok, nggak cuma nyumbang Palu, tapi ngedengar saudara mereka di Palestina, saudara mereka di Syria, saudara mereka di mana-mana yang kesusahan, nggak pakai mikir. Setiap kali aksi cepat tanggap taruh posdik, saudara-saudara mereka 43 negara butuh daging, maka insya Allah orang Indonesia nggak pakai mikir, langsung kirim kurban kemanapun mereka berada. Saudara-saudara kita, takbir, Allahu Akbar. Wah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuh dahsyatnya orang Indonesia. Jadi nggak usah mikir, nggak usah ngajak orang-orang yang kaya, nggak usah. Ajak aja saudara-saudara kita untuk berkorban, mereka siap memberi yang terbaik. Kurban, karena saya di Jeddah, Abi Amir, nunggu jemaah belum pada turun dari kamar, iseng baca koran. Di koran itu ada cerita konglomerat Saudi namanya Rafat. Rafat itu dikasih tahu bahwa dia ini punya sakit liver akut.
berobat kemana-mana, hotel lima rahmati Allah nggak kunjung sembuh. Pergi ke Guangzhou Cina, sesampai di Guangzhou Cina seperti almarhum Pak Sutopo kemarin, kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi hamba Allah yang Allah rahmati. Pak Sutopo kenal nggak? Aksi cepat tanggap harus kenal beliau. Makanya hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sana profesor yang ngomong harus operasi. Chance-nya 50-50, kata profesor. 50-50 gimana? 50% sembuh. Terus 50%-nya lagi lewat, mati. Kaget dia. Ini Rafat begitu mendengar dia mati, hotel lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bilang, boleh nggak saya pulang dulu ke Saudi Arabia? Ngapain? Penyakitmu terlalu gawat, terlalu akut. Saya pengen minta maaf ke saudara-saudara saya. Begitu dibilang 2 hari lagi tinggal mati, dia harus mikir nih, dia harus minta maaf kepada banyak orang, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya. Maka profesor mengatakan, saya nggak bisa ngasih jaminan 2 hari. Pokoknya kamu usahakan 2 hari ada di sini. Kalau kamu nggak ada di sini, saya nggak mau tangani karena sudah terlalu parah. Maka ikhwatal lima rahmati Allah, lihat nih manusia, dia punya kekayaan, dia punya keluarga yang menyayangi, dia punya segala-gala. Cuma Allah kasih satu PR. PR-nya apa? Sakit livernya, ikhwatal lima rahmati Allah. Maka satu PR itu hidupnya gelap. Dia merasa manusia yang paling merana di dunia. Maka setiap kali ketemu sama semua orang, dia mengatakan, ini Rafat yang kalian kenal. 2 hari lagi mungkin kalian tidak bisa melihat Rafat di muka bumi ini. Maka semua saudara meluk, sedih, nangis. Hingga ikhwatal iman dalam perjalanan, di hari-hari di mana dia banyak istighfar, dia banyak zikir, minta ampun sama Allah, dia bertaubat, dia merasa menjadi manusia paling merana. Hari itu Allah kasih hadiah. Duduk di kursi belakang, ikhwatal iman rahmati Allah. Lihat nih, di kota, ibu kota Saudi Arabia namanya Riyadh, banyak sekali orang kaya ikhwatal iman, dan orang miskinnya terlalu sedikit. Kebalikan sama Indonesia. Indonesia orang kayanya amat sedikit, orang miskinnya banyak. Salah satu kekayaan Indonesia adalah kemiskinan. Betul nggak kira-kira? Di mana-mana kita lihat kemiskinan, ikhwatal iman. Tadi Riyadh Saudi jarang. Dia lagi zikir, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lagi istighfar. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tuntun matanya di depan, ikhwatal iman rahmati Allah puluhan meter ada warung toko daging. Depannya toko daging, ada karung putih, isinya tulang belulang, limbahnya toko daging. Di depan karung itu, ada perempuan pakai abaya, ikhwatal iman rahmati Allah, bawa anak kecil, pakai abaya serba hitam, lagi ngangkat itu iga kambing, iga sapi. Maka ikhwatal iman rahmati Allah, pemandangan biasa. Tapi yang luar biasa, ikhwatal iman rahmati Allah, di Riyadh, kota yang luar biasa kaya itu, ikhwatal iman rahmati Allah, Rafat ngeliat perempuan ini lagi gini nih, iga sapi lagi dikumpilin tuh daging. Maka waktu mobil lewat, ikhwatal iman rahmati Allah, Rafat bilang sama supirnya, berhenti. Mobil menepi, ikhwatal iman rahmati Allah. Begitu menepi, Rafat lihat lagi ngapain tuh perempuan. Dia turun ikhwatal iman, dia deketin itu perempuan. Dia seperti orang kesakitan, jalannya susah. Dia ucapkan assalamualaikum dengan suara yang hampir nggak terdengar. Maka ikhwatal iman rahmati Allah, perempuan itu nggak dengar. Assalamualaikum. Berulang kali ikhwatal iman, perempuan ini terlalu sering diabaikan manusia. Dia mengira salam itu bukan buat dia. Maka begitu dibilang assalamualaikum wahai ibu, maka baru sadar perempuan, dia nengok, waalaikumsalam, masih terus ngumpulin daging. Apa yang kau lakukan ibu? Tanya Rafat yang kaya raya. Maka perempuan itu mengatakan, aku bersyukur pada Allah, 3 anak gadisku di rumah. Sudah lebih dari 3 hari kami tidak makan apa-apa. Semalaman aku nggak bisa tidur karena semuanya nangis. Hari ini Allah tuntun langkah kakiku ketemu tempat ini, dan alhamdulillah aku sudah kumpulkan daging-daging serpihan. Dengarkan, daging-daging serpihan. Kaget Rafat, tek. Dia biasa makan daging, dia biasa kenyang. Maka dia masuk ikhwatal iman rahmati Allah ke dalam toko daging. Dia keluarkan dompet. Dompetnya ikhwatal iman isinya duit rial 500-an semua itu. Maka kemudian dengan tadi dia masuk di tengah pintu, dia ngomong gini, Pak, kepada tukang daging, tolong siapkan buat ibu itu dan keluarganya 1 kilo daging dalam sepekan. Nggak dengar ada malaikat Allah kirim,
Sang ibu lagi ngumpilin daging, dia begini, kaget. Matanya Rofat bertuburukan sama mata ibu itu. Malu Rofat, dia arahkan lagi ke tukang daging. Pak, tidak 1 kilo daging. Buat 2 kilo daging buat ibu ini dan aku bayar sekarang. Dikeluarin dompet ikhwatal iman, tanya harganya berapa. Lembaran 500 real itu, ditaruh sama Rofat. Dia malu ikhwatal iman rahmati Allah. Tapi begitu di pintu ikhwatal iman, ada adegan luar biasa dahsyat. Perempuan begini nih, dia baca doa yang panjang. Rupanya nggak cuma di Indonesia, banyak orang susah. Meski di Saudi Arabia, panjang pendek doa yang mereka baca tergantung dari besar kecil sedekah. Nah, sedekah yang banyak itu. Doanya serius, men, menggetarkan ars. Masya Allah, dia lewat, dia ngedengar Rofat itu. Malu dia didoain sama orang yang dia tidak dikenal itu ikhwatal iman. Saking malunya jalannya cepat ikhwatal iman, tuk menuju mobil. Begitu masuk mobil dia tutup, sereng. Begitu tutup ikhwatal iman, sopirnya kaget, kencang sekali untuk pintunya. Rupanya hangatnya doa itu ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala membekas. Berlinang air mata, nikmat luar biasa. Didoakan oleh orang yang terima daging. Tidakkah kita bayangkan ikhwatal iman? Daging kita sampai ke Somalia, sampai ke Mali, sampai ke Kenya, ke Rwanda, ke Gaza, ke Palestina, ke Suriah, di banyak negara. Semua saudara kita nangis terima daging korban kita. Rahmati Allah, nangis Rofat. Ada kebahagiaan yang luar biasa dahsyat di hati. Maka begitu sampai ikhwatal iman ke rumah kerabat yang dia tuju, Rofat mengulangi lagu yang sama. Aku Rofat, aku keluargamu yang mungkin 2 hari lagi engkau tidak akan dapat di muka bumi ini. Keluarganya nanya, memangnya engkau kenapa Rofat? Aku sakit. Sakit apa? Sakit liver. Rofat jangan bercanda, engkau orang sehat, engkau bugar, jalanmu tegap ke sini, nggak ada masalah. Rupanya nggak cuma keluarga itu, pindah ke rumah kerabat yang lain, terus begitu ikhwatan hari itu, semua orang mengatakan hal sama. Kamu jangan bercanda, kamu nggak sakit. Rupanya ikhwatal iman rahmati Allah, mudah bagi Allah membuat orang yang sehat jadi sakit, dan mudah bagi Allah membuat orang yang sakit menjadi sehat. Karena jadi ikhwatal iman rahmati Allah, dengan pesawat jet bersama keluarga terdekat sampai lagi ke Guangzhou. Hari itu hari di mana profesor janji setelah ini aku tidak akan terima kedatangan. Begitu diterima ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama yang terjadi dengan Pak Dahlan Iskan dulu juga di Guangzhou, sakitnya juga sama. Maka begitu di scan ikhwatal iman, di ronsen, profesor dan semua timnya kaget. Mereka mengatakan, Rofat, apa yang terjadi? 2 hari yang lalu kau datang ke sini dengan liver akut yang amat parah. Tapi waktu kami scan, rupanya kami dapati livermu kembali seperti semula. Apa yang kau lakukan? Mata lima rahmati Allah. Lihat, kata Rasulullah, innama tunsorun wa turzaqun bidu'afaikum. Umatku, kalian bisa berjaya, kalian bisa makan enak, kalian bisa dapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, itu karena ada orang-orang du'afa di antara kalian. Mereka masih mendoakan kalian, mereka masih senantiasa meminta pada Allah agar Allah turunkan keberkahan. Dan ketahuilah, demi Allah, kemiskinan di Indonesia bukanlah aib, tapi kemiskinan yang ada di Indonesia ini, itu yang membuat Indonesia menjadi negara pertama yang paling dermawan semuka bumi ini. Allahu Akbar. Maka ikhwatul iman, lebih dahsyatnya lagi, meski terus GDP kita turun, ekonomi kita berantakan, tapi Masya Allah, 100.000 global kurban mentargetkan sampai ke 43 negara. Dan Masya Allah, bayangkan itu ikhwatul iman rahmati Allah, doa kita semua, doa saudara-saudara kita itu yang membuat negeri ini semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.